Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental INKP kuartal ketiga tahun 2020. Oke teman-teman, ini disclaimernya. Yang pertama, ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli, jual, atau hold suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita masuk ke bisnis modelnya. Dari kegiatan usaha dari INKP ini adalah bergerak di bidang usaha industri kertas. Jadi sumber income-nya dari penjualan kertas. Untuk segmen usaha atau marketnya mayoritas masih di Indonesia ya, tetapi mereka sudah melakukan ekspor ke negara-negara. Untuk kasus hukumnya, saat saya melakukan analisa ini, saya tidak menemukan adanya kasus hukum yang terkait dengan INKP ini ya. Terus untuk kepemilikan sahamnya dimiliki oleh Purinusa Eka Persada sebesar 53,25% dan masyarakat memegang sebesar 46,75%. Oke teman-teman, ini bisa dilihat produk dari INKP ini. Yang pertama kita bisa lihat dari food pack-nya. Ini adalah kalau teman-teman pesan Gojek atau pesan Grab Food ya, teman-teman pasti tetapi memang tergantung restoran juga ya. Mereka cenderung menggunakan produk-produk seperti ini. Yang kedua yang sering kita gunakan mungkin kertas ya, kertas A4 atau F4 sering kita gunakan. So ada ini Kokoru, salah satu dari produk dari INKP ini juga. Terus dari segi revenue teman-teman kita masuk dari 2014 sampai 2019 cukup beragam ya untuk dari segi pendapatannya. Dan dari kuartal ketiga 2019 dengan 2020 mengalami penurunan 6,6%. Nah, kalau teman-teman lihat dari segi net profitnya juga cukup beragam ya, lebih beragam lagi dari 2014 sampai dengan 2019. Dan dari kuartal banding kuartal kita mendapatkan mengalami kenaikan 26,5%, which is ini bagus ya teman-teman, dimana pendapatannya turun tetapi dari segi net profit mereka mengalami kenaikan. Tapi teman-teman ini perlu di point concern juga, yang dimana INKP ini laporan keuangannya itu dalam USD ya teman-teman. Bisa jadi keuntungan net profit ini karena selisih kurs. Terus dari segi 2019 dengan 2020 jika kita asumsikan ya, kinerja kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal ketiga, maka bisa sampai akhir tahun bisa diasumsikan net profit INKP ini mengalami kenaikan 50,3%. Dari segi asetnya cukup beragam juga, tetapi di 2019 dengan 2020 mengalami kenaikan 4,1%. Dari segi hutangnya mengalami penurunan 5,1%, which is ini bagus ya, dimana asetnya naik tetapi hutangnya masih mengalami penurunan. Dari segi modalnya mengalami kenaikan sebesar 14,4%. Oke teman-teman, ini merupakan summary laporan keuangan 2014 sampai dengan 2020. Dan di sini saya akan banyak membahas tentang rasio keuangannya. Yang pertama kita masuk dari NPM atau net profit marginnya. Jadi teman-teman saat 2020 mereka mencetak net profit margin sekitar 13,15%. Kalau kita bandingkan dengan tahun lalu, which is mengalami kenaikan hampir 5% ya teman-teman. Dan kalau kita bandingkan dengan rata-ratanya, bisa kita dapatkan memang rata-ratanya di sekitar 8-10% ya, kalau kita lihat dari 2014 sampai 2019. Terus dari segi EPS-nya karena mengalami kenaikan net profit, maka EPS-nya juga mengalami kenaikan cukup signifikan juga ya. Dan per-nya mengalami penurunan menjadi per-nya tinggal 8. Kalau kita bandingkan dengan rata-ratanya memang di 2019 yang mengalami per yang cukup tinggi ya, karena dari segi net profit yang mengalami penurunan ya teman-teman. Terus dari segi book value-nya kita bisa dapatkan book value-nya di sekitar 11.643 ya. Kalau kita bandingkan dengan harga saat video ini dibuat yaitu di harga 8.900, maka kita bisa mendapatkan PBV-nya di 0,76 kali ya teman-teman. Terus dari segi DER-nya
di bawah 1 ya, 0,93 masih di bawah 1. Kalau kita bandingkan dengan 2014 sampai 2019 memang rata-ratanya masih di atas 1 ya untuk dari segi DER-nya. Which is di sini mengalami penurunan yang sangat bagus ya teman-teman. Terus untuk ROE-nya di 9%. Dan kalau kita bandingkan dengan tahun lalu memang mengalami kenaikan sekitar 2% lebih. Kalau kita bandingkan dengan rata-ratanya memang juga untuk ROE ini masih di sekitar 8-9% ya teman-teman. Untuk dari segi ROA di sekitar 4,66%. Oke, saat video ini dibuat untuk harga INKP berada di 8.900. Dan dengan analisa fundamental saya mendapatkan intrinsic value-nya di sekitar 12.000. Jadi memiliki margin of safety 34,8%. Oke teman-teman, ini kesimpulannya. Yang pertama dari produk dan jasa, teman-teman bisa melihat ya dari produknya mereka menjual kertas. Walaupun kita sekarang udah banyak yang online ya atau paperless, tapi tetap kita masih membutuhkan ya dalam daily usage-nya kita. Jadi untuk produk dan jasa ini saya berikan status oke karena saya masih bisa melihat perusahaan ini bisa berkembang 5-10 tahun ke depan. Untuk dari segi GCG saya berikan status oke karena tidak adanya kasus hukum dan pemegang saham mayoritasnya dipegang oleh mereka sendiri ya, lebih dari 50%. Untuk dari segi revenue dan net profit saya berikan status oke walaupun revenue-nya mengalami penurunan sedikit. Tapi kita di masa pandemi ini yang dimana orang banyak work from home, tetapi mereka hanya mengalami penurunan omset sebesar 6%, menurutku masih sangat bagus ya. Dan dari segi net profitnya mereka mencetak laba ya teman-teman. Jadi itu membuat saya memberikan status oke. Dari segi aset karena mengalami kenaikan saya berikan status oke. Liability-nya sudah DER-nya di bawah 1 dan mengalami penurunan juga dari segi hutangnya, jadi saya berikan status oke. Untuk book value-nya saya berikan status oke karena harga sekarang dijual di bawah harga book value-nya. Dari segi sektor ini sebenarnya sektor sini tidak ada hal yang perlu kita terlalu concern, cuma kita hanya perlu melihat dari liability-nya. Jika liability-nya mengalami penurunan, maka untuk sektor ini juga diberikan status oke ya teman-teman. Dari ROE yaitu 9% atau 2 kali bunga deposito yang saya anut dan mereka capai ya teman-teman. Jadi ROE-nya saya berikan status oke. Untuk margin of safety karena dia positif saya berikan status oke. Untuk dividen saya melihat INKP ini cukup rutin ya teman-teman dalam membagikan dividennya kepada investornya. Oke teman-teman, jadi untuk kesimpulannya adalah 11/11. Oke, dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham INKP ini? Jawabannya adalah teman-teman, saya sudah memiliki saham INKP ini dan memang saya ada rencana untuk menambah porsi ya teman-teman untuk saham INKP ini. Oke teman-teman, jangan lupa untuk melakukan research lagi, melakukan analisa lagi terkait saham-saham yang teman-teman miliki. Dan dari video ini semoga bisa menjadi referensi untuk teman-teman. Oke, saya rasa cukup untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di royken13. See you in the next video. Bye-bye.